Setelah menjalani peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tengah pandemi selama 2 tahun, pemerintah Kabupaten Lampung Utara akhirnya menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia secara meriah di Stadion Sukung Kota Bumi pada Rabu 17 Agustus 2022. Bertindak sebagai inspektur upacara, Bupati Lampung Utara Haji Budi Utomo, sementara naskah proklamasi dibacakan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Utara. Upacara juga diikuti oleh ratusan peserta upacara yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, dan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Turut hadir dalam upacara peringatan HUT ke-77 anggota Forkopimda Lampung Utara serta seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Lampung Utara yang berlangsung dengan hikmat. Kegiatan upacara ini merupakan yang pertama kalinya digelar secara meriah setelah selama 2 tahun terakhir digelar secara sederhana. Meski demikian, upacara tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 untuk mengantisipasi adanya penyebaran virus COVID-19 di Kabupaten Lampung Utara. Dalam sambutannya, Bupati Budi mengatakan selama 29 bulan terakhir, pandemi COVID-19 menyerang Indonesia, saat ini tiba masa transisi dari pandemi menuju endemi. Menurutnya, dampak dari COVID-19 sendiri beragam, mulai dari kecemasan sosial, perekonomian terpuruk hingga bergugurnya para pahlawan kesehatan. Yang saya banggakan, mengawali sambutan ini marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Atas karunia-Nya kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan sehingga dapat mengikuti upacara memperingati Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia tahun 2022 di Provinsi Lampung. Peserta upacara yang saya hormati,
tema pada peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-77 tahun 2022 yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kita ketahui bersama selama 29 bulan terakhir pandemi COVID-19 menjangkiti negeri kita. Saat ini tiba masa transisi dari pandemi menjadi endemi. Kecemasan sosial sehingga tekanan ekonomi berat sangat kita rasakan. Meski sempat terpuruk, semua elemen masyarakat bergerak bersama dan bergotong royong untuk mewujudkan harapan dan bangkit bersama. Semangat gotong royong itu bertujuan untuk mencapai percepatan pemulihan kondisi di semua sektor agar Provinsi Lampung bersama kabupaten kota siap menghadapi tantangan global dan disrupsi zaman. Sejak kebangkitan nasional 20 Mei 1908 dan kelahiran Provinsi Lampung pada tanggal 18 Maret 1964 yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1964. Saat ini pembangunan secara nasional khususnya di provinsi dan kabupaten kota sudah berlari dengan terus menjaga ritme semangat kerja dan budaya inovasi kerja. Semangat itu pula yang terus kita gaungkan dalam upaya pengendalian COVID-19 di Provinsi Lampung. Saya meyakini dengan sikap responsif dan persistensi serta terus bersinergi akan memperkokoh ketahanan bangsa kita, khususnya di Provinsi Lampung, sang bumi Roajurai tercinta. Hal ini pun selaras dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 2022, di mana negara kita Indonesia termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19. Indonesia termasuk ke dalam 5 besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, yaitu mencapai 432 juta dosis vaksin yang telah kita suntikkan. Kesejahteraan masyarakat secara umum menunjukkan bahwa data tingkat kemiskinan Provinsi Lampung mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 12,76% Maret 2021 menjadi pada level 11,57% di bulan Maret 2022 atau menurun 81.000 jiwa orang miskin. Hingga pengangguran terbuka pada tahun 2022 yang tercatat sebesar 4,31%, yang berarti turun dibandingkan dengan keadaan pada Agustus 2021 yang sebesar 4,69%. Data tersebut telah memberi gambaran adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat Lampung secara umum. Alhamdulillah, saat COVID-19 kemarin, Provinsi Lampung berhasil membuat inovasi sehingga selama 3 tahun terakhir sampai tahun 2022 ini sudah 77 penghargaan kita raih bersama. Hadirin sekalian yang saya hormati, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menekankan pada pidato kenegaraannya bahwa Indonesia memiliki banyak kekuatan dan peluang yang besar. Kemudian kita memiliki kesempatan yang besar untuk membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan. Terdapat 5 agenda penting dalam pembangunan Indonesia, diantaranya yang pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan. Yang kedua, selain hilirisasi, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau harus terus kita tingkatkan. Kemudian yang ketiga, perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus kita perkuat. Keempat, UMKM harus terus didukung agar bisa segera naik kelas. Kelima, pembangunan ibu kota Nusantara terus harus dijaga keberlanjutannya. IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan.
Maka dari itu, semua agenda tersebut harus ditopang oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita semua harus bergerak, tak hanya berpangku tangan, tetapi saling bekerja sama dengan segenap kemampuan yang dimiliki untuk satu tujuan, yaitu menjadikan cita-cita bangsa tercapai. Budi menambahkan masih banyak pekerjaan rumah yang menanti uluran tangan dari semua elemen di Kabupaten Lampung Utara. Ia berharap momentum Hari Kemerdekaan ini mampu menciptakan kebersamaan dan memerdekakan masyarakat Lampung Utara.